Ternyata kata ulama memang kadang-kadang orang berhasil itu setelah keluar dari daerahnya. Antum kalau lahir di Ceger, belajar di Ceger, dakwah di Ceger lama berkembangnya. Antum keluar sebentar, kampung rambutan, pindah, cepat majunya dibanding di kampung sendiri. Orang mau dakwah ya ngomong begitu, saya tahu masa kecilnya dulu. Mangga kita diambil media, domah ustadz digituin sama dia, namanya tahu masa kecil kita, dia apain? Tiap ngomong dipatahin begitu melulu. Ya sekarang ngomong kayak begitu, dulu kan bareng-bareng sama kita nyolong rambutan tetangga. Diomongin begitu, emang kartunya udah ketahuan semua. Ya masa kecil dibawa. Akhirnya kita ngomong nggak terlalu dihormatin. Antum keluar ke daerah, kadang-kadang lebih bisa dihargai di luar daripada di kampung sendiri. Nabi itu lahirnya di Mekah, gede di Mekah sampai 40, dapat wahyu di Mekah nggak diterima, masuk ke Madinah langsung bisa ngambil kampungnya, keluar dulu balik lagi baru bisa diterima dia bang. Jadi jangan kaget ya, maaf orang sini jangan cemburu dan jangan marah dengan orang kaya dari luar daerah. Memang begitu, mereka dari daerah ke sini lebih cepat majunya dibanding kita. Yang kaya orang Jawa, yang kaya Padang, yang pengusaha berhasil ini itu, nggak apa-apa, memang begitu. Makanya Imam Syafi'i bilang tagharrab anil autan in talabal ula. Kalau pengen dapat kedudukan yang tinggi, asingkan, pergi kamu dari kampungmu. Jadi keluar dari kampung itu akan lebih apa? Lebih berhasil. Keluar. Setelah keluar balik lagi. Wah, baru tuh apa? Naik tuh cepat. Itu hal yang biasa. Jadi jangan kaget dengan orang pendatang yang apa? Berhasil, jangan iri, jangan. Itu memang sudah begitu. Antum juga bakal berhasil kalau keluar, cuman kan kita ninggalin kampung halaman kagak bisa, baru 3 hari udah puyeng pengen balik lagi ya wajar. Jadi kalau antum gak berhasil bukan karena antum gak bisa ninggalin kampung halaman, baru 3 hari yang saya tahu puyeng di rumah, udah puyeng aja, puyeng mikirin baliknya, baru mau jalan mikirin baliknya kapan, belum apa ya, baru mau berangkat udah mikirin balik. Ya, jiwanya itu harus ada. Sebenarnya semuanya punya kemampuan, tinggal yang berangkat itu memang jadi. Jadi memang begitu. Berhasilnya itu kebanyakan bukan di apa? Bukan di wilayahnya. Saya punya jamaah nih, orang yang sudah meninggal almarhum. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Waktu kita ke Amerika, di Texas, wilayah Texas itu wilayah minyak sangat banyak. Ada satu kota besar namanya Houston. Tulisannya Houston, makanya Houston ya, daerah Houston itu. Ada satu haji, saya di rumah dia. Ternyata dia itu ya jabatannya mungkin kalau bahasa gitu direktur di dalam satu perusahaan minyak. Indonesia asli. Saya tanya, ini Bapak itu kalau duduk di ruang kerjanya saya diajak, komputernya ada berapa itu? Ini yang di Timur Tengah. Di minyak Amerika yang di Timur Tengah dia yang mimpin. Ini yang gimana Pak bisa berhasil begini, Masya Allah jadi apa pimpinan seperti ini? Ustadz, dulu saya itu di Indonesia, saya pernah di Kalimantan jadi minyak kerja di sini. Itu direktur saya, atasan saya orang Amerika. Tapi kalau ada masalah ini Amerika nanya sama saya urusan minyak ini. Jadi dia ilmunya di bawah saya. Tapi dia di atas saya, gajinya lebih gede dia karena dia pakai dolar, saya pakai rupiah. Akhirnya saya hitung-hitung. Kata teman-teman dengar banyak, saya dengar cerita banyak orang Amerika, saya berangkat coba ke sini. Sampai di sini saya masuk dan pengalaman diri saya dipakai, dan akhirnya saya orang itu yang sudah diangkat lebih tinggi Indonesia pulang di sini jadi anak buah saya. Saya 2 kali lipat gaji daripada dia. Di negeri saya jadi anak buahnya dia sekarang saya di negeri dia saya jadi apa? Saya atasan dia. Itu semuanya di bawah anak buah saya. Saya diomel-omelin media, sekarang saya omel-omelin dia tuh. Ternyata setelah keluar dia menjadi apa? Lebih saat dia di dalam daerahnya sendiri, itu hal yang biasa. Saat ini hari saya akan ada pertemuan di Saudi. Dia pakai saya yang memandu pertemuan. Indonesia. Asli Indonesia tapi luar biasa. Amerika, orang Amerika di bawah dia, Pak. Di sini dia anak buahnya. Tapi di sana mereka jadi anak buah. Hijrah keluar itu kadang mulai kelihatan apa?
Begitu. Sementara menurut istilah, apa itu hijrah menurut istilah? Langsung Nabi yang mendefinisikan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi wal muhajiru man hajara manahullahu anhu. Orang muslim itu adalah di mana orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Dan orang muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara manahullahu anhu. Orang yang hijrah dari apa yang dilarang Allah. Itu namanya hijrah. Dari tadinya mabok sekarang nggak mabok, itu namanya apa? Hijrah. Dari yang pakai pakaiannya buka aurat sekarang pakai jilbab, itu namanya hijrah. Makanya kita suka sering artis fulan hijrah, maksudnya dari hidup apa yang banyak maksiat sekarang ke agama, itu namanya hijrah. Jadi dengan alasan ini Sayyidina Ali berharap orang Islam setiap tahun ada hijrah. Yang tadinya tahun 1443 kurang baik, tahun ini apa? Jadi baik. Yang masih maksiat tahun ini kan udah hijrah nih, tahun hijriyah harus naik. Tahun kemarin masih maksiat, tahun ini udah nggak maksiat. Itu baru apa? Hijrah. Tahun kemarin baik, tapi tahun ini lebih baik. Itu yang diinginkan tahun hijriyah. Berarti orang Islam tiap tahun harus hijrah, tiap tahun harus lebih baik. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, berarti antum belum hijrah. Antum belum masuk tahun hijriyah, masih tetap di tempat. Makanya sering didoakan, Allahumma ja'al yaumina hadha khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yaumina hadha. Ya Allah, jadikan hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Insya Allah tahun 1444 Hijriah ini lebih baik dari tahun 1443.